Jadi kisah horor nyata ini saya alami pada bulan Desember tahun 2017, di mana pada saat itu saya mendapatkan pekerjaan di sebuah pertambangan batu gunung di Kalimantan Selatan. Nama bukit itu adalah bernama Awang Bangkal. Ada 4 teknisi yang diberangkatkan ke Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan proyek stone crusher ini. Jadi ketiga teman saya sudah berangkat duluan dan mereka tuh sudah ada di sana 3 bulan yang lalu. Ketiga teman saya adalah divisi konstruksi dan mekanikal, sehingga target pekerjaan mereka 3 bulan harus sudah selesai. Dan sekarang giliran bagian saya yaitu teknik electrician untuk menyelesaikan atau trial semua mesin-mesin tambang di sana. Akhirnya pada waktu yang telah ditentukan, setelah saya mendapatkan tiket dari perusahaan, berangkatlah saya siang itu sekitar pukul 12 siang dan sampai di Bandara Banjarmasin sekitar pukul 2. Di sana sudah ada yang menunggu sebuah mobil Hilux berwarna hitam. Rupanya itulah mobil tambang yang akan mengantar saya ke lokasi. Di sana tampak seorang supir sudah melambaikan tangan dan saya mulai menghampiri. Setelah bersalaman dengan sopir, saya pun mulai masuk ke dalam mobil Hilux. Rupanya di dalam mobil sudah ada pemilik tambang yaitu Haji Antoni. Kami pun lalu berbincang-bincang dan melaksanakan planning ke depan kira-kira berapa lama proyek tambang ini selesai. Setelah sore hari kami tibalah di tambang itu. Jadi sebelum memasuki tambang itu di kanan kiri memang masih terdapat bukit-bukit yang masih alami. Betul-betul masih hutan dan jauh sekali dari pemukiman penduduk. Jadi dari pemukiman penduduk sampai ke lokasi tambang kurang lebih 2 km dan jalan pun masih jalan tanah bercampur batu gitu ya. Jadi belum sama sekali tidak ada aspal di sana. Tak lama kemudian mobil Hilux pun berhenti di sebuah camp. Jadi orang sana sebutnya camp tambang sebagai tempat peristirahatan para teknisi dan para pekerja. Setelah turun, biasa saya disuguhkan beberapa minuman dan makanan ringan lah, sambil saya melihat sekitar, mengawasi beberapa kondisi dari tambang itu. Sekitar pukul 6 sore, pekerja tambang mulai turun gunung karena memang sudah waktunya istirahat. Dan mereka harus melanjutkan lagi pekerjaan itu sekitar jam 7 malam. Jadi pekerjaan di sini sampai jam 11 malam. Dan di situ saya bertemu dengan ketiga teman saya yang sudah terlebih dulu sampai. Lalu saya diajaklah ke kamar atau mes yang nomor 3 paling ujung itu. Ukurannya kurang lebih tidak terlalu besar, 3 kali 4 meter. Jadi di situ kita umpel-umpelan lah berempat, hanya sekedar untuk tidur karena emang konsentrasi pekerja kita hanya di tambang. Jadi hanya untuk istirahat aja itu ya. Setelah itu kami melakukan berapa planning lah, perencanaan apa saja yang sudah selesai dikerjakan oleh ketiga teman saya, dan kemudian serah terima apa saja yang harus saya selesaikan. Keesokan harinya mulailah kami berempat melakukan aktivitas dengan tugas atau job masing-masing yang telah diberikan. Di sana ada seorang supervisor atau pengawas tambang yang bernama Bapak Lisin. Bapak Lisin inilah yang bertanggung jawab atas semua produksi dan pekerjaan di sana. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Lisin dan apa yang harus saya kerjakan, dan dia mulai memberikan arahan-arahan serta larangan-larangan di situ. Setelah briefing semuanya mulai melaksanakan pekerjaan masing-masing. Sebagai gambaran, di tempat pertambangan ini ada 3 buah plan atau 3 buah stone crusher. Jadi yang pertama dekat base camp itu kurang lebih panjangnya 50 meter. Kemudian ada stone crusher kedua itu di tengah bukit, itu kurang lebih panjangnya dari stone crusher 1 sampai stone crusher kedua sekitar 70 meter. Dan terakhir yang sedang saya dan tim kerjakan adalah stone crusher ketiga.
Itu jaraknya dari stone crusher 2 ke 3 sekitar 75 meter. Jadi di sini uniknya di setiap tempat atau ruangan mesin terdapat beberapa sajen atau stanggi. Jadi setelah saya perhatikan, itu isi dari sajen itu adalah beberapa kue basah, kemudian ada kopi hitam, ada kopi putih, kemudian ada beberapa rokok di situ. Jadi pada saat itu saya tidak terlalu terpengaruh itu karena fokus kita hanya bekerja. Setelah kurang lebih 1 minggu saya bekerja di situ, bagian konstruksi dan mekanikal telah selesai dan mereka pun harus izin untuk kembali ke perusahaan kami di Jakarta. Setelah tiket pesawat dibelikan oleh perusahaan sebelum atau sehari sebelumnya, mereka pun ketiga teman saya tuh membeli cenderamata di daerah Martapura. Jadi pasar Martapura itu menjual pernak-pernik seperti gelang, kalung, dan batu ali. Rupanya ketiga kawan saya ini suka sekali dengan beberapa batu ali sehingga mereka membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Jakarta. Malam hari pun kami berkumpul sebelum mereka berangkat esok hari. Ada beberapa pesan dari teman saya untuk tidak mendekati ujung crusher yang ada batu besar dan ada sebuah lumut di sana, jangan didekati. Kemudian di belakang mes itu ada sebuah pohon nangka untuk jangan terlalu lama duduk di situ. Kemudian ada di depan mes kita itu ada sebuah sungai kecil, jadi cerukannya cukup dalam. Jadi kalau lewat situ jangan terlalu lama di situ. Itulah pesan-pesan mereka. Jadi saya pun tidak terpengaruh pada saat itu. Kita hanya fokus bekerja, jadi hanya sekedar cerita-cerita atau dongeng-dongeng warga sekitar. Setelah ketiga teman saya kembali ke Jakarta, tentu saya harus bekerja seorang diri. Biasanya di mes itu kami bertiga atau berempat sambil berkumpul dan bercerita-cerita. Ini saya harus melalui dengan seorang diri. Dalam beberapa hari tidak terjadi apa-apa atau normal-normal saja karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Hingga pada suatu hari Kamis malam Jumat di sana itu tidak ada yang lembur alias libur. Jadi pada saat itu supervisor Bapak Lisin menghampiri mes saya. Dia mengetuk pintu, "Pak, itu ada kerusakan di panel listrik. Jadi harus malam ini diselesaikan supaya tidak mengganggu aktivitas pekerja esok hari." Demikian Pak Lisin sambil istilahnya memerintah lah. "Baik Pak, saya siap. Nanti saya siapkan alat-alatnya dulu." "Oke," kata Pak Lisin, "bawa senter Pak, bawa senter dan bawa motor saya Pak. Tapi di sana security belum ada Pak. Mungkin nanti malam baru datang." "Oh baik Pak, nanti mohon izin saya pinjam sepeda motor dan senter Pak, karena memang di tempat ini ya tidak ada, kalau untuk malam itu gensetnya mati, jadi masih memakai penerangan dari jalur PLN. Jadi jalur PLN itu hanya menerangi jalan-jalan tertentu, jadi tidak semua ruangan atau tambang itu ada penerangan sama sekali gelap di situ." Akhirnya malam itu saya mulai bawa motor supervisor dan beberapa alat untuk menuju crusher 3. Jadi crusher 3 itu lumayan tinggi ya, dia jauh. Jadi saya dipinjamkan sepeda motor. Nah, malam-malam itu jadi sekitar jam setengah 8 saya mulailah mengendari sepeda motor. Jadi biasanya di situ ramai sekali, banyak aktivitas. Kini sama sekali sepi karena semua pekerja tambang libur pada malam itu. Jadi saya menuju ke ruangan panel. Nah, tiba di situ itu sangat gelap ya ruangan. Jadi saya pikir wah ini harus ada penerangan lebih nih. Jadi motor tidak saya matikan. Jadi saya hidupkan, saya standar lampunya biar menyorot ke ruangan. Kemudian saya membawa alat-alat dan mulai masuk. Nah di sana saya mulailah bekerja. Jadi saya fokus, tidak berpikir apa-apa. Cuma angin pada malam itu memang cukup besar anginnya. Kadang-kadang sampai masuk ke dalam ruangan kemudian hilang lagi. Angin itu cukup besar lah pokoknya pada malam itu. Jadi mulailah saya memeriksa beberapa komponen-komponen listrik itu, barangkali ada yang putus atau rusak. Saya cek, saya periksa. Memang ada beberapa yang kendor, waktu itu saya masukkan perbaikan kembali. Namun tiba-tiba motor yang saya nyalakan untuk memberikan penerangan ke ruangan itu tiba-tiba mati. Wah mati lagi, saya pikir mungkin karena langsamnya atau apa kurang ini. Jadi saya balik lagi untuk penghidupan.
Jadi saya selak lagi, tapi nggak hidup tuh, grek gua. Saya pikir wah ini nggak kuat juga ya, apa bensinnya habis. Oke lah, saya pikir kerjaan udah mau selesai. Jadi saya datang kembali lagi masuk ke dalam. Nah sebelum masuk ke dalam, di depan pintu sudah ada yang menunggu. Oh, saya pikir udah ada security nih. Pak, nah saya langsung menyapanya. Orang itu diam aja sambil melihat saya. Dia berparawakan tinggi, nah, sepantar lah dengan saya itu tinggi, cuma dia agak sedikit besar ya. Pria tersebut langsung membuka suara, sedang apa di sini katanya dalam bahasa Banjar. Saya yang baru sedikit mengerti menjawab dengan bahasa Indonesia. Oh, sedang perbaikan listrik Pak, ada kerusakan, jadi harus segera diselesaikan malam ini. Pria parubaya itu menanyakan lagi dalam bahasa Banjar, kenapa rumah saya dirusak dan anak-anak saya diinjak katanya. Saya pun terkejut ya. Wah, ada apa nih diinjaknya? Oh maaf Pak, saya baru di sini, saya bilang. Saya dari Jakarta, jadi saya kurang tahu Pak, ada apa ya? Saya belum Pak. Nanti bisa tanyakan security aja Pak. Lah saya langsung aja nyeplos begitu. Pria itu sepertinya marah, dia melotot ke saya. Saya juga agak tidak enak ya karena saya baru di sini. Dia sedikit marah dengan bahasanya yang saya tidak mengerti. Kemudian pintu dibanting dan tertutup, dan bapak itu saya lihat pria itu langsung pergi entah kemana ya. Jadi saya masih agak kaku juga situ, kaget, jadi tidak fokus kerja. Jadi saya nunggu, waduh saya harus nunggu security nih yang datang nih biar masalah clear, karena saya takut juga nih, saya baru di sini disamperin orang mengaku rumahnya diacak-acak dan anaknya diinjak-injak. Itu sangat mengerikan bagi saya mendengar kata-kata seperti itu. Jadi dengan sedikit agak nervous atau gemetar lah, saya mulai ngecek beberapa kerusakan yang saya cek. Saya pikir sudah tidak ada masalah lagi, selesai. Saya mulailah untuk beres-beres alat ya. Tapi waktu saya mau keluar, rupanya terkunci pintu itu. Wah, gimana nih, terkunci nih pintunya nih. Apapun terkunci dari luar atau saya coba berapa kali buka ya, ternyata memang terkunci. Wah, saya harus telepon Pak Lisin ini kalau begitu. Mulailah saya tuh ngebel Pak Lisin ya, kring ini berapa kali tidak diangkat. Wah, saya bilang kemana ini, apa udah tidur dia ya. Berapa kali saya coba miss call, berapa kali saya coba WA Pak, ini terkunci Pak. Saya coba di sana masih ada jaringan ya, saya coba WhatsApp Pak, di sini terkunci Pak, tolong sini Pak, susah dibuka pintunya. Saya langsung begitu, tapi belum direspon juga. Jadi saya oke lah, saya santai nunggu aja saya di ruangan itu. Setelah cukup lama, itu kurang lebih 1 jam tidak ada respon, itu hanya checklist 1, dan berapa kali saya telepon tuh tidak berdering ya. Itunya di HP-nya saya cek tidak berdering. Maka saya coba buka sendirilah, saya congkel lah gitu ya. Cukup lama juga, ada sejam saya udah dobrak, akhirnya terbuka juga pintu itu. Setelah terbuka, saya mulai keluarlah dari situ. Saya coba hidupkan kembali motornya. Ternyata motornya pun tidak bisa hidup lagi, mungkin mogok ya. Saya starter berapa kali, saya selak. Wah repot ini, saya bilang motor kenapa ini. Oke, jadi saya pada saat itu saya tinggalkan motor itu dan saya turun gunung dengan berjalan kaki. Saya pun mulai menuruni bukit perlahan demi perlahan karena sinar lampu dari lampu-lampu yang banyak sekali di sepanjang jalan kurang terang sekali, karena itu ada lampu-lampu kuning yang diberi hanya semacam penutup begitu ya. Jadi dengan penerangan seadanya saya mulai menuruni bukit itu. Angin pun sangat kencang pada malam itu. Memang terasa sekali pada saat tidak ada pekerjaan atau aktivitas di malam hari. Saya pun tidak tahu nih jam berapa, jadi saya tidak sempat buka-buka HP lagi lah, teruslah turun hingga kurang lebih setengah jam sampailah saya di base camp. Di situ saya manggil-manggil gitu ya ke Pak Lisin, Pak Lisin, Pak. Rupanya Pak Lisin tidak menyaut, mungkin sudah tertidur, karena memang pada malam itu semua pekerja kalau malam Jumat itu semua pulang ke rumah masing-masing. Keesokan pagi pintu kamar saya terasa ada yang mengetuk, ada suara memanggil-manggil dari luar, Pak, bangun Pak. Oh ya Pak, Pak Lisin ya Pak, sebentar. Lalu saya pun membuka pintu. Nampak Pak Lisin dengan seragam lengkap, sudah ready lah dia.
Pak, motor di mana Pak, motor? Oh iya Pak, semalam itu Pak, motor mogok di atas jadi nggak saya turun Pak, jadi saya jalan kaki. Wah, masih bisa mogok? Iya Pak, semalam saya coba hidupan berkali-kali sampai saya pulang tuh, sampai tempat saya tersadar tuh jam 2 malam Pak, saya baru sampai. Pak pun tampak tercengang mendengar keterangan saya. Oke Pak, kita lihat ke sana Pak, ke atas Pak. Kita ambil motornya. Oke lah Pak, ayo kita bareng-bareng Pak. Lalu saya pun belum mandi ya, langsung saya berseragam, saya berangkatlah menemani Pak Lisin. Di sana nampak motor Pak Lisin masih tersandar lah di situlah. Lalu kemudian saya menanyakan kepada Pak Lisin dan menceritakan kejadian semalam bahwa saya ditemui oleh seseorang yang berparubaya dengan badan yang tinggi dan besar, rambutnya pun sedikit ikal. Pak Lisin nampak tertegun. Kemudian ia seperti merahasiakan sesuatu begitu loh. Setelah saya desak, Pak itu siapa Pak yang semalam Pak ya? Oh itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Itu tidak ganggu Pak. Ah, maksudnya gimana Pak tidak ganggu Pak? Saya kan jadi nggak paham, nggak ngerti Pak. Itu siapa Pak yang semalam ya? Dia bilang. Oh ya nanti Pak, kita bicara nanti aja itu. Nanti saya ceritakan di bawah. Demikian keterangan Pak Lisin. Maka pada hari itu saya pun kembali fokus lah ya bekerja itu, tidak mengurangi semangat saya kerja. Akhirnya pada sore hari sekitar pukul jam 6.30 security malam itu datang lah ya. Nah, langsung saya dekatin. Pak, semalam nggak masuk Pak. Oh iya Pak, maaf saya nggak enak badan Pak, semalam nggak masuk nih. Oh itu Pak yang semalam datang itu siapa Pak ya? Siapa katanya? Itu Pak orangnya rambutnya agak ikal-ikal Pak, sepundak lah. Gondrong tapi nggak terlalu gondrong itu Pak. Orang baju warna hitam, celananya coklat Pak. Umur sekitar udah ada uban-ubannya Pak itu Pak. Saya pun langsung menceritakan kejadian tadi malam gitu ke security malam itu. Oh kata dia, baik Pak, itu sebenarnya bukan manusia Pak, jadi dia itu sudah lama menunggu di sini. Jadi kalau ditemuin dia itu berarti ada sesuatu yang dia nggak suka Pak. Waduh, saya bilang siapa Pak ya, bagaimana Pak? Ya mungkin teman Bapak atau siapa, teman-teman salah satu teman Bapak ada yang masuk ke tempat-tempat yang dilarang seperti batu lumut. Nah itu tidak boleh diinjak Pak, batu lumut itu tidak berani orang-orang sini dekat situ. Mungkin teman-teman Bapak menginjak batu lumut atau ke salah satu bukit di atas, itu dilarang Pak. Kita mungkin bersendagura atau melempar sesuatu. Coba aja nanti saya ke Pak Bapak tanyakan ke teman Bapak apa yang dilakukannya selama di sini gitu Pak. Itulah keterangan dari security malam. Jadi masih misteri bagi saya keterangannya untuk hari ini.